Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan atau melaksanakan menjawab pertanyaan tentang tugas utama saya, yaitu tentang tentang lahirnya Pancasila. Pancasila ini lahirnya diawali oleh sidang BPUPKI, yaitu pada tanggal atau yang istilahnya namakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang. Sidang BPKI ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Yamin. Dan dalam sidang ini dimulai lahirnya pemikiran yang disebutkan dengan adanya lahirnya 5 pemikiran, yaitu 5 pemikiran dasar awal bentuknya Pancasila ini. Di antaranya itu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian setelah sidang BPUPKI ini dibentuklah Panitia 9. Nah, Panitia 9 inilah yang menghasilkan yang dinamakan dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan awal dasarnya dibentuknya rumusan Pancasila yang kemudian yang dilanjutkan oleh sidang BPKI, yang dilanjutkan oleh sidang PPKI yang merupakan lanjutan dari panitia perubahan dari panitia BPUPKI ini merubah menjadi PPKI yang dirumuskan menjadi sebagai dasar negara kita dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian nilai-nilai apa yang dapat kita ambil dari nilai lahirnya Pancasila ini, yaitu adanya para tokoh nasional ini yang terdiri dari berbagai daerah, suku, ras, dan kebudayaan, itu lebih mengutamakan adanya cara pentingnya mengutamakan persatuan, toleransi, dan musyawarah di atas kepentingan pribadi mereka. Kemudian apa yang dapat sebagai generasi muda kita yang relevan tentang yang bisa kita teladani dari lahirnya Pancasila ini, itu adalah nilai yang masih sangat di era modern ini. Tentu kita sebagai generasi muda bisa dapat mencontoh para tokoh nasional kita, para leluhur kita, di mana mereka dalam menyampaikan sesuatu, dalam menghasilkan sesuatu, lebih mengutamakan adalah kebersamaan dengan cara musyawarah, dengan saling menghargai atau toleransi, dan lebih mengutamakan bangsanya dan di atas kepentingan pribadi mereka. Sebagai generasi muda, kita hendaknya dapat menjaga persatuan, bersikap toleran, dan menggunakan teknologi secara bijak dan baik media sosial seperti adanya media sosial kan, yang secara bijak demi kemajuan bangsa, tanpa merusak adanya rasa persatuan kita, tanpa merusak saling kita karena kita terdiri dari berbagai bangsa dan negara dan agama. Mari kita saling menghargai, karena generasi muda harus lebih mengutamakan kepentingan bangsanya di atas kepentingan pribadinya. Terima kasih.